Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Math Ferus. Baik, untuk kali ini kita akan melanjutkan video tutorial kita masih terkait turunan fungsi trigonometri. Pada video sebelumnya kita telah membuktikan atau menemukan turunan fungsi trigonometri untuk perbandingan sin x ya. Fx sama dengan sin x turunnya adalah cos x. Nah, sekarang kita ambil perbandingannya yaitu cos X ya. Tapi kita masih menggunakan apa namanya? Menggunakan sifat pendekatan limit ini gitu ya. Oke. Yang kedua, kita ambil fungsi fx yaitu fungsi trigonometrinya. Fx sama dengan cos x gitu ya. Oke, kita buktikan limit H mendekati 0 gitu. Kemudian kita ganti domainnya ya, karena fx tambah h, kita ganti domainnya, yaitu menjadi x tambah h. Kita gantikan domainnya di sini. Berarti cos x tambah h dikurang fx. Fx kita adalah cos x ya, kita gantikan cos x gitu. Oke. Nah, per h. Selanjutnya, kita tulis lagi limit H mendekati 0. Nah, di sini cos dikurangi cos. Ya, cos dikurangi cos. Rumusnya masih ingat, teman-teman? Kalau udah lupa, kita tulis lagi. Kita akan memiliki di sini rumusnya yaitu cos A dikurang cos B itu sama juga dengan min 2 sin setengah A tambah B dikali sin setengah A kurang B. Gitu. Jadi di sini sangat fundamental ya kalau kita harus tahu untuk pengurangan perbandingan trigonometri. Cos kurang cos, cos tambah cos, sin kurang sin, gitu, dan seterusnya. Kemudian dari sini, nah kita dapatkan bahwa X tambah A kita, X tambah H sama dengan A. Cos X-nya B, ya. Konsekuensinya, maka ini akan menjadi A, dan ini akan menjadi B. Oke, nah kita tuliskan. Bikin per dulu. Ya. Cos, sorry. Kita menggantikan dengan ini ya, kita menggantikan dengan yang tinta hijau ini. Berarti min 2 sin setengah A tambah B. Berarti X tambah H ditambah X. Gitu ya. X tambah H ditambah X. Kemudian dikali dengan sin setengah. Sin setengah 2. X tambah H dikurangi X. Gitu. Per H. Selanjutnya, kita selesaikan limit H mendekati 0. Ya, kita selesaikan yang dalam kurungnya. Kita akan memperoleh min 2 sin setengah 2x ditambah H dikali sin setengah H. Gitu ya. Kemudian per H. Nah, kemudian kita manipulasi lagi atau kita kali dengan identitas perkalian yaitu 1, atau kita boleh tulis setengah per setengah juga bernilai 1 untuk menghadirkan setengah H di sini ya. Oke, limit H mendekati 0 yaitu karena min 2 dikali setengah menghasilkan min 1 gitu ya. Kita tuliskan min bentar. Oke, jadi min sin setengah 2x ditambah H gitu ya. Dikali, langsung aja kita pisahkan limit H mendekati 0 untuk sin setengah H per setengah H. Karena sebelumnya kan kayak gini, limit gitu ya, limit suatu x mendekati A gitu, fx kali gx itu sama juga dengan limit x mendekati A fx dikali limit x mendekati A
GX gitu ya. Itu teman-teman. Makanya ini kita bisa pisahkan untuk penyebutnya setengah H ini. Oke, kita hapus lagi biar kita punya space di sini. Ini juga kita hapus. Nah, selanjutnya kita eksekusi. Berarti kita memperoleh limit H mendekati 0 untuk min sin setengah 2X ditambah H dikali 1. Karena yang ini bernilai 1. Ya, 1. Oke. Selanjutnya limit H mendekati 0 itu menghasilkan oh ya, ini sudah kita kali 1, nggak ada limitnya lagi, kita substitusi langsung sama dengan gitu ya, ini sama dengan min sin setengah dari 2X ditambah hanya mendekati 0 ya, atau boleh kita ganti dengan 0, 0, maka sama juga dengan min sin setengah dikali 2X. Kita sederhanakan, set, set jadi 1 karena FVB-nya 2 menjadi min sin X. Jadi kita peroleh bahwa kalau fx sama dengan cos X, ya, maka turunan dari cos X yaitu f aksen X sama dengan min sin X gitu. Ya. Nah, kalau kita bikin ringkasan atau resume dari video tutorial sebelumnya, maka kita bisa tuliskan bahwa jika fx sama dengan kita bikin dulu di sini resumenya. Yang pertama, kalau kita punya fx sama dengan sin x, maka f aksen x-nya yaitu cos x. Ya, yang kedua, kalau kita punya fx sama dengan cos x, maka kita akan dapatkan f aksen x-nya yaitu min sin x gitu teman-teman. Ya. Nah, nanti bagaimana untuk tangen misalnya? Nah, kalau tangen kita menggunakan identitas perbandingan ya. Kalau tangen itu sama juga dengan sin x per cos x gitu. Nah, nanti kita bisa menggunakan aturan tersebut, kemudian kita tentukan turunannya. Oke, kita lihat saja. Berikutnya itu untuk misalnya yang ketiga, kita ambil fungsi kita adalah tangen x sekarang. Ya, fungsi trigonometrinya yaitu fx sama dengan tangen x gitu. Ya. Nah, untuk tangen x kita nggak usah pakai limit lagi, kita pakai perbandingan saja, yaitu jika fx sama dengan tangen x, kita tulis di sini f aksen x, kita di sini f aksen x-nya apa gitu ya, sama dengan apa? Oke. Nah, tangen x itu adalah sin x per cos x ya, atau identitas perbandingan ya, sin x per cos x gitu. Ya. Nah, berarti kita tuliskan fx menjadi sin x per cos x gitu ya. Nah, ini adalah bentuk U per V ya. Ini bentuk U per V. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau ya U per V, misalkan kita punya Y sama dengan U per V. Maka Y aksen atau turunan dari Y yaitu U aksen V dikurang U V aksen per V kuadrat. Nah, ini perlu diingat teman-teman. Jadi kita punya, kalau kita bentuk U per V, maka turunannya kayak gini. Ya. Nah, dari sini kita tuliskan F aksen X-nya. Ya, F aksen X sama dengan, gitu, kita gantikan semuanya. Ya, misalkan untuk pembilang kita U dan penyebutannya adalah V ya. Berarti U aksen, berarti turunan dari sin X. Turunan sin X adalah cos X ya. Kita gantikan cos X. Cos X dikali V. V-nya gini ya. Oh, oke. Sebelum apa, kita ginikan dulu deh biar nggak ragu. U V gitu ya.
Oke. Nah, kita ulangi lagi. U aksen berarti turunan dari sin X. Turunan sin X adalah cos X. Ya. Dikali dengan V. V kita adalah cos X. Tuliskan cos X. Dikurang UV aksen. Berarti U-nya sin X. Kita gantikan sin X. Dikali V aksen. V aksennya cos X. Turunannya apa? Min sin X. Min sin X. Gitu. Ya, per V kuadrat. V kita cos X. Maka kalau dikuadratkan ya jadi cos kuadrat X gitu ya. Nah, sama dengan ini jadi cos kuadrat X ditambah sin kuadrat X gitu ya. Per cos kuadrat X. Oke. Nah, sama dengan apa nih? Ya, cos kuadrat, ini cos kuadrat ditambah sin kuadrat, ini bernilai 1. Ya, ini merupakan identitas Pitagoras untuk perbandingan trigonometri kita ini. Ya, atau boleh ditulis sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1, atau sifat komutatifnya cos kuadrat X tambah sin kuadrat X sama dengan 1. Berarti 1 per cos kuadrat X gitu. Nah, sama juga dengan 1 per cos X dikuadratkan gitu ya. Sama juga karena 1 kuadrat tetap 1 di sini. Cos kuadrat cos X dikuadratkan jadi cos kuadrat. Nah, seper cos ini merupakan identitas kebalikan atau inverse. Seper cos X itu sama juga dengan secant X. Karena dia kuadrat berarti secant kuadrat X gitu. Jadi kita peroleh jika fx sama dengan tangen X, ya, maka f aksen X sama dengan sekan kuadrat X. Begitu teman-teman. Ya. Baik, sampai di sini dulu video tutorial kita. Insya Allah kita lanjutkan dengan video tutorial berikutnya. Kita akan mencoba latihan soal dan beberapa penerapan turunan fungsi trigonometri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.